Perkenalkan, kami dari mahasiswa PGSD 2020 kelas B dari Universitas Negeri Medan. Jadi di sini kami akan bercerita dengan tema Aku, Kamu, dan Pendidikan dengan judul Secerca Impian Menuju Kesuksesan. Keluarganya yakin bahwa semua anak cucu keluarganya akan sukses dan juga akan bahagia. Bukan hanya itu, mereka juga akan menjadi orang yang kaya, yang dermawan, dan suka menolong banyak orang. Kalimat itu ia dengar jelas dari seorang paman di keluarganya. Saat itu dia berada di belakang, namun terdengar jelas apa yang mereka bicarakan. Dia masih berusia 9 tahun, belum mengerti apa arti dari kalimat itu, namun yang ada dalam pikirannya, kalimat itu mengandung arti sebuah harapan. Tidak lama dari kejadian itu, berita duka datang dari keluarganya. Neneknya yang selama ini dia sayangi, yang selalu mendukungnya dalam belajar, telah meninggal dunia. Dia pun merasakan kesedihan yang mendalam atas kejadian tersebut. Dia pun merasakan hal tersebut membuat semangatnya dalam belajar runtuh dan ia tidak berniat lagi untuk melanjutkan sekolahnya. Karena selama inilah neneknya yang selalu mendukungnya, yang selalu membangunkannya, yang selalu mensupportnya dalam belajar. Dia teringat akan semua harapan dan impiannya untuk bisa memperbaiki nasib keluarganya. Dia teringat masih mempunyai kedua orang tua dan masih mempunyai sanak keluarga yang masih mendukungnya dalam belajar. Dan dari sanalah kehidupannya berawal. Setelah lulus dari SD, dia berencana melanjutkan sekolah berikutnya ke SMP favorit yang berada di pusat kota. Namun saat itu yang dia punya hanyalah harapan dan impian agar bisa masuk ke dalam SD tersebut. Selama dia bersekolah di sekolah dasar dulu, tidak satupun ada sertifikat yang bisa dia dapatkan. Yang dia punya hanyalah mimpi besar untuk bisa mengubah nasib keluarganya ke arah yang lebih baik. Dia berharap dengan dia bersekolah di sana, langkah untuk mengubah nasib keluarganya maju satu langkah. Dia juga ingin membuat almarhumah neneknya bangga kepadanya sebagai cucu kedua yang tengah berusaha untuk mencapai impian yang mulia dengan sebuah kerja keras. Baru saja ia merasakan kebahagiaan karena diterima di sekolah impiannya. Kemudian datang lagi berita duka di keluarganya. Dia merasa banyak sekali beban dan cobaan yang didapatkan setelah nenek pergi. Sekarang, orang yang selama ini memberikan nafkah dan pengharapan bagi keluarganya ternyata harus terlebih dahulu dipanggil Yang Kuasa menghadapnya. Padahal, baru 1 minggu dia merasakan kebahagiaan. Namun kini, dia harus merasakan perasaan yang sama seperti 3 tahun yang lalu. Kali ini benar-benar hancur hidupnya. Semangatnya telah hilang. Impiannya telah sirna dan teladannya kini telah tiada. Kini yang dia pikirkan adalah kemustahilan dan meraih semua impiannya. Kesedihannya tidak bisa lagi dilupakan begitu saja. Dia membutuhkan waktu yang cukup lama agar kesedihan itu bisa terobati. Namun, ingat bagaimana kisah perjuangan seseorang yang ia kagumi. Beliau juga ditinggal pergi oleh ayahnya. Ya, beliau adalah B.J. Habibie. Dia mengambil hikmah dari apa yang dia rasakan dan apa yang dia alami saat ini. Bahwa setiap apa yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan dari Sang Ilahi. Semua itu bagaikan mimpi yang bisa hadir dan pergi tanpa harus pergi. Saat itu pergi dan tidak kembali, dia pun harus bersabar. Karena Sang Ilahi memberikan arti tersembunyi di dalam setiap cobaan yang dihadapi. Dia tidak ingin larut dalam kesedihan yang terlalu lama. Dia termotivasi oleh kisah Bapak B.J. Habibie yang mengharuskan hidup itu seperti mata air yang memberi kehidupan bagi lingkungan sekitarnya. Sejak saat itu, tujuan hidupnya bertambah satu, yaitu ingin membangun negeri ini menjadi lebih maju lagi, seperti apa yang diharapkan oleh orang yang dikaguminya, Bapak B.J. Habibie. Sejak kelas 1 SMP, dia sudah rajin mengikuti berbagai macam olimpiade sebagai langkah kedua untuk mewujudkan cita-citanya. 1 tahun, 2 tahun, waktu berjalan begitu cepat. Tidak ada satupun prestasi yang berhasil diraihnya. Hingga di penghujung masa sekolah, dia dan timnya berhasil membawa sekolahnya menjadi juara olimpiade besar di tingkat kota, yang akan dilanjut ke tingkat provinsi dan kemudian ke tingkat nasional. Hal ini membuat dia merasa bangga karena ini adalah suatu jalan untuk menuju cita-citanya. Hari ini adalah hari perpisahan sekolah sekaligus pengumuman untuk siswa berprestasi. Hari ini dia merasa sangat gugup karena nantinya dia akan dipanggil untuk diberikan suatu penghargaan atas dedikasinya selama bersekolah di sekolah tersebut. Di atas panggung, dia akan diucapkan ucapan selamat secara langsung oleh kepala sekolah. Dia dan ibunya berdiri. Kepala sekolah mengucapkan ucapan selamat.
Hal ini membuat ibunya merasa bangga karena ini juga merupakan cita-cita ibunya terhadap anaknya. Tetapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena dia akan meninggalkan ibunya untuk melanjutkan pendidikannya. Dia melanjutkan pendidikannya di pesantren. Di sana dia akan pondok. Nah, ini merupakan salah satu cita-cita dari almarhum ayahnya. Tetapi hal itu membuat teman-temannya sedih dan tidak setuju. Akan tetapi dia berbicara kepada temannya. Teman-temanku, ini adalah cita-citaku. Aku ingin membahagiakan almarhum ayahku dengan mewujudkan salah satu cita-cita. Kalian tidak usah khawatir, aku pasti akan bahagia di sana dengan ridho, doa, dan dukungan dari orang-orang yang aku sayangi. Kalian juga harus semangat di sini dan semangat lebih giat untuk mengejar cita-cita. Itu adalah pesan yang disampaikan olehnya sekaligus pesan perpisahan kepada teman-temannya yang telah berjuang untuk mengejar cita-cita secara bersama. Dan ini juga merupakan awal yang baru bagi kehidupannya. Di mana di sana dia akan belajar, akan mewujudkan segala impiannya terhadap almarhum ayahnya, ibu, keluarga, dan juga bagi bangsa tercintanya. Di pesantren, dia bersekolah di SMA unggulan dengan waktu 2 tahun karena dia lulus program akselerasi. Padahal sebelumnya dia tidak pernah memimpikan hal tersebut dan tidak pernah berniat untuk mengambil program itu. Namun karena dia punya kakak yang sangat mendukung dia, mendorong dia untuk terus bangkit dalam pendidikannya, maka timbul niat dan tekad dalam hatinya. Dek, kamu ikutin aja tesnya. Kamu coba ambil program itu. Supaya kamu bisa menempuh pendidikan kamu lebih cepat. Kamu gak perlu khawatir, nanti masalah biaya kakak akan tolong kamu, akan bantu kamu. Berapapun yang akan kamu butuhkan, kakak akan kerja lebih giat lagi buat kamu, Dek. Ingat, Dek, ayah kita kan sudah gak ada, tinggal ibu. Jadi ayah pasti sangat bangga kalau kamu bisa cepat lulus kuliah, bisa bekerja, dan kamu bisa bahagiakan ibu. Semangat, Dek, kakak pasti akan dukung kamu terus kok. Iya, Kak, aku akan memberikan yang terbaik untuk itu, Kak. Aku juga ingin kuliah di universitas impianku. Aku akan lulus menjadi lulusan terbaik. Aku akan bekerja dan aku akan menjadi orang sukses. Aku akan membahagiakan ibu kita, Kak. Aku juga ingin mengangkat derajat keluarga kita supaya masa depan keluarga kita bisa lebih cerah. Kak, terima kasih ya, Kak, atas dukungannya, bantuannya, dan dorongannya untuk aku. Aku akan buktikan kalau aku bisa mewujudkan impian itu, Kak. Mimpinya sangat besar. Ia ingin menjadi seperti B.J. Habibie, yang dimana ingin menjadi mata air bagi semua orang dan bangsanya. Dan pada akhirnya, semua jerih payah, jerih lelah, ataupun usaha dan doanya menghantarkan dia pada posisi sekarang ini. Beribu-ribu ucapan syukur dia naikkan ketika dia berhasil diterima di universitas yang dia impikan. Itu semua berkat karena usaha dan kegigihan dan kekuatan sebuah mimpi. Mungkin kisahnya tidak sama seperti B.J. Habibie, namun cita-citanya sama besarnya dengan B.J. Habibie, yang dimana ia ingin membahagiakan keluarganya serta mengangkat derajat seluruh keluarganya. Dalam hidup ini, menjadi mata air kehidupan adalah niat yang sangat mulia. Semua orang berhak untuk meraih kesuksesan. Namun kesuksesan hanya akan diraih oleh orang-orang yang mau berusaha dan tidak pantang menyerah dalam keadaannya. Meskipun beribu-ribu kali mereka akan mengalami kegagalan, namun sejatinya itu adalah gambaran bahwa keberhasilan ataupun kesuksesan sudah menanti di depan. Keterpurukanku adalah api semangatku dalam meraih pendidikan. Terima kasih.